bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo Sobat PUPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya Ciasa Rosendi. Nah, Sahabat PUPR, masih ingat dong, di sekitar bulan Maret sampai April kemarin, kita baru saja ngalamin, terutama saudara-saudara kita di NTB dan juga NTT, ditempa bencana alam, banjir bandang, abrasi pantai, tanah longsor, dan angin kencang. Ini akibat dari siklon tropis Roja. Yang pastinya karena kejadian itu banyak sekali menimbulkan korban jiwa, udah gitu kerugian materi, yang sampai hari ini bahkan duka itu masih berasa banget bagi para masyarakat di Indonesia. Bahkan masih banyak juga elemen-elemen bangsa kita yang terus menyalurkan bantuannya untuk para korban sampai hari ini. Kita juga masih ingat nih, sesaat setelah bencana alam itu terjadi, Kemen PUPR bersama teman-teman dari BNPB, TNI, dan juga kementerian atau lembaga lain, serta Pemprov dan juga Pemda ini turut mengerahkan alat-alat berat untuk membuka akses jalan yang saat itu sulit banget ditembus. Ngebantu mencari korban juga, terus mengirimkan fasilitas penunjang sarana prasarana untuk kebutuhan dasar dan relokasi warga yang terdampak. Bahkan ini ada satgas khusus untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak akibat bencana itu, yang bahkan sampai hari ini masih dikerjakan. Nah, Ciasa nggak sendirian di hari ini. Ciasa sudah bersama dengan Bapak Insinyur Widiarto SP1. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Adik Sesa. Ngomong-ngomong, ini kan kita udah tes ya Pak ya sebelum kita tag podcast nih. Jadi kayaknya Ciasa mau buka masker aja boleh nggak? Karena kita sama-sama negatif ya. Boleh sedikit ceritain nggak sih Pak tentang Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB? Ini tepatnya kapan sih dibentuk? Tapi for your information ya, sahabat PUPR, sebelumnya Pak Widiarto ini adalah Ketua Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB dari Kementerian PUPR yang sering woro-wiri atau bermunculan di media. Nah, sebagai Ketua Satgas, mungkin Bapak bisa ceritakan nggak Pak, awal dibentuknya kapan gitu? Satgas ini tidak hanya NTT, tapi termasuk NTB. Ya. Kalau NTB itu yang terjadi terakhir itu tanggal 2 April. Ya. NTT 4 April, pas Paskah. Uh-huh. Tapi NTB ini sebetulnya 2 kali. Dia di Februari sudah kena dulu, banjir bandang. Iya. Kemudian 2 April ada badai, kena lagi. Itu di NTB. Kemudian NTT 4 April. Hari 4 April itu hari Minggu. Jadi Minggu menurut cerita penduduk itu sejak hari Sabtu sudah hujan badai. Puncaknya itu Minggu subuh. Kira-kira pagi lah sampai jam 3. Itulah terjadi bencana di seluruh NTT. Hari Selasa pagi saya ditelepon oleh Bapak Menteri. Ditanya, Pak Widi masih mau ke lapangan? Oh siap Pak, saya bilang gitu. Langsung berangkat ke NTT waktu itu, karena hari tanggal 9 kalau nggak salah atau tanggal 10 saya lupa, Pak Presiden mau ke Lembata dan Adonara, di mana itulah tempat longsoran yang dengan korban terbesar di situ. Kami bagi tugas karena Pak Dirjen sebenarnya Dirjen SDA sudah ada di sana duluan. Jadi begitu bencana Pak Menteri sudah perintah Pak Dirjen duluan. Jadi bagi tugas Pak Dirjen standby di Adonara, saya yang langsung ke Lembata. Jadi karena Presiden di 2 tempat, jadi kami harus siap di 2 tempat. Di situ kami sudah mengerahkan alat-alat berat. Prinsipnya kita 3. Satu, kita buka jalan akses yang putus. Ini kan di mana-mana akses putus waktu itu longsor. Kemudian yang kedua untuk melakukan evakuasi korban. Jadi itu kan korban tertimbun longsoran. Itu kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Karena yang longsor itu bukan tanah, bukan batu kerikil, tapi istilahnya orang geologi itu batu bom. Besarnya mungkin semeja kerja kita, semobil. Itu bisa dibayangkan, dan itu menyapu beberapa kampung. Nah, waktu Bapak sampai itu aksesnya udah dibuka belum sih Pak? Apa masih seperti bencana aja gitu? Iya, belum? masih situasinya alat-alat berat sudah mulai bekerja. Oh, sudah mulai. Tapi suasana bencananya masih terasa. Kalau di kota itu bahkan pohon-pohon masih tumbang-tumbang itu.
Oh iya Ya, Pak. masih berserakan di jalan. Terus pas Bapak pertama kali menginjak Lembata, berarti ya Bapak langsung ke Ya, Lembata kan? yang Lembata. Itu ketemu korbannya gimana Pak? Korban waktu itu kan ada yang sudah dievakuasi, tapi ada yang waktu itu belum ketemu, masih tertimbun di situ. Oh. Jadi waktu terbang dari Kupang ke Lembata itu kami bersama-sama BNPB, pakai helinya BNPB itu bareng anjing. Sardok itu untuk nyari korban itu kalau dia ada korban pasti penciumannya akan tajam lah, itu alat berat kita membantu menyingkirkan batu-batu. Oh gitu. Para korbannya yang selamat juga mereka gimana Pak? Jadi kebijakan pemerintah waktu itu memang tidak ada satu tempat pengungsi yang di-pool gitu ya kayak biasanya itu kalau ada bencana, karena kan ini masa Covid. Oke. Jadi menghindari kerumunan, BNPB terutama mengkoordinir untuk bersama Pemda itu korban-korban ini ikut numpang di tempat saudara-saudaranya atau rumah-rumah penduduk terdekat. Ini katanya kemarin pas semenjak bencana itu terjadi sinyal sempat susah ya Pak? Waduh, jangan ditanya deh. Tapi sinyal boleh hilang, tapi hubungan kita tidak boleh hilang. Aduh. Apalagi kangen ya Pak, nggak boleh hilang. Jadi si Lembata, sekarang Lembatanya sendiri, waktu itu saya di Lembata kan. Lembatanya sendiri di kaki gunung itu sulit. Mungkin pada kondisi normal juga sulit sinyal. Apalagi bencana. Jadi waktu itu di Kupang pun sulit. Karena kan listrik masih mati, kemudian walaupun waktu itu sudah mulai hidup tapi masih separuh-separuh lah. BTS juga mungkin belum. Ya. Berarti saat itu benar-benar ini banget ya, susah banget gitu ya. Susah sekali. Terus koordinasi dengan teman-teman yang ada di pusat gimana Pak? Kalau gitu untuk laporan mungkin posisinya sudah sejauh apa progresnya? Agak susah waktu itu kita ya nyari-nyari sinyal tapi ya susah. Nggak ada yang jual lagi. Iya benar. Jual pulsa percuma ya Pak, nggak bisa dihubungin. Nah, terus kalau laporan sama bos di rumah gimana tuh Pak? Setiap saat kalau bos di rumah harus lapor itu Pak. Begitu gitu. mendarat pertama kali lapor gitu. Begitu bisa dapat sinyal lapor gitu. Nggak ada sinyal pun kita lapor. Lapor. Jadi minimal kalau pas lagi ada yang dapat sinyal baru terkirim masuk. Gitu. Aduh. Ini saat ini Bapak sama tim di lokasi bencana pas melihat situasi di sana, langkah apa yang pertama kali Bapak lakuin sama teman-teman Satgas? Jadi waktu awal memang tadi Pak Menteri pun turun ke lapangan waktu itu. Jadi kita diperintahkan untuk tadi mengerahkan alat-alat berat untuk membuka tadi akses jalan yang terputus, karena ini penting karena untuk mengirim logistik, mengirim segala sesuatu di situ kuncinya. Yang kedua tadi alat berat juga untuk membantu mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mengirim prasarana-sarana cipta karya. Jadi prasarana dasar seperti mobil tangki air, kemudian hidran umum, kemudian sanitasi mobile, toilet mobile dan sebagainya itu kan diperlukan masyarakat. Air sangat diperlukan. NTT sudah daerah kering, kena bencana lagi. Jadi kebutuhan air waktu itu sangat-sangat dibutuhkan sehingga kita waktu itu mobilisasi alat. Awal-awal kita 80 kita langsung mobilisasi di seluruh NTT, sampai sekarang masih posisi sekitar 105 grupnya hidran umum, mobil tangki air di itu. Berapa lama sih Pak untuk ngebuka jalan tuh terus ngevakuasi korban saat itu? Seminggu pertama itu memang kita targetkan pokoknya kebuka dulu. Kebuka dulu, tapi yang tebing longsor dan sebagainya ya kita biarkan aja dulu, tapi minimal udah bisa lewat lah. Untuk katakanlah jembatan darurat dan sebagainya itu ya kita kira 2 minggu. Itu jembatan kan juga hancur ya Pak? Iya. Itu dibangun sama teman-teman PUPR langsung? Kita dan TNI, Sipur, dan Sikon itu melakukan itu. Beronjong-beronjong kita ada supply ke TNI itu 700, karena kita bagi tugas dengan dia. Dia juga membuat beberapa jembatan di Alor terutama. Kemudian di NTB itu bangunan bawahnya kita, bangunan atasnya, belinya, jembatan belinya oleh TNI. Nah itu warga-warga tuh pada ikut gak sih Pak kayak untuk ngebangun-bangun itu, atau mereka beristirahat saja atau healing gitu? Tentu tenaga kerja kan pasti dari tenaga lokal. Oh, diambilnya tetap dari warga di sana ya Pak ya, yang tidak terdampak mungkin begitu ya? Iya. Terus Pak, ini kan tadi Bapak sempat cerita tuh kalau warga ini kan nggak ada tenda untuk mengungsi begitu, tapi disarankan untuk di rumah keluarga. Aku dengar juga kalau PUPR tuh lagi ngebangun rumah Risha. Ya.
Itu boleh diceritain gak sih Pak? Ini tuh kayak Roro Jonggrang gitu, suruh ngebangun 1000 rumah secepat itu. Gimana bisa gitu Pak? Ini Mbak Sesa, PUPR nggak hanya rumah loh. Iya. Artinya ada infrastruktur PU yang lain. Jadi sampai hari ini kami data kurang lebih 505 infrastruktur PU yang terdampak. Jadi mulai tadi jembatan, jalan yang putus, kemudian ada bendungan, bahkan 3 bendungan kalau nggak salah itu di NTT itu yang ada longsoran-longsoran juga kita tangani. Kemudian bendung banyak sekali, jaringan irigasi banyak, kemudian jaringan air minum itu banyak sekali. Kemudian juga gedung-gedung pemerintah. Yang terakhir ada surat dari Pak Kasat untuk minta tolong ke Kementerian PU untuk rehabilitasi bangunan-bangunan kantor dari TNI, mulai Koramil dan Kodim dan sebagainya, Brimob, kemudian Undana itu kalau kita datang ke kompleksnya luas sekali, itu pohon-pohon masih pada tumbang-tumbang di jalan ya. Atapnya udah pada hilang semua itu kan, fakultas-fakultas itu. Nah itu juga kita bantu, kemarin udah dikoordinasikan mana yang dikerjakan PU, mana yang dikerjakan Undana sendiri. Bangunan rumah ibadah juga banyak, gereja itu juga banyak. Kemudian rumah ini tadinya kami mikir hanya 1000, jadi 700 di Lembata, kemudian 300 di Adonara, Flores Timur, karena itu perintah presiden, tempat kunjungan presiden. Ternyata setelah presiden pulang usulan masuk terus ke Pak Menteri. Itu usulan mungkin sampai hari ini ada 5.000-an. 5.000-an rumah. Cuman kita verifikasi terus gitu ya. Karena kriterianya 3. Satu memang terdampak bencana. Karena kadang-kadang kesempatan begini kan kayak asal usul kan kira-kira gitu, enggak terdampak menyusul. Kemudian rumah yang rusak lebih daripada itu, data BNPB kita base-nya data BNPB mungkin ada 6.000 atau berapa saya lupa. Nah dari data itu baru kita pilih mana yang memang harus direlokasi. Karena kan ini kena badai. Badai kemungkinan ya memang atap terbang, ada yang roboh dan sebagainya. Tapi tidak harus direlokasi. Yang tidak harus direlokasi nanti BNPB yang menangani. Kan ada bantuan yang rusak ringan 10 juta, rusak sedang 25, rusak berat 50. Itu nanti BNPB. Kementerian PUPR ini rumah terdampak yang memang harus direlokasi. Kenapa harus direlokasi? Karena lokasinya memang di daerah rawan bencana. Jadi kalau misalnya nanti akan ada bencana serupa itu pasti akan kena lagi gitu ya Pak ya? Jadi rumah-rumah yang kampung-kampung yang tadi kena terjang banjir batu tadi, itu memang di daerah aliran sungai. Badan sungai. Tapi sungainya bukan sungai air, sungai batu. Jadi kalau ada hujan sedikit aja, batu yang sebesar mobil itu langsung ke bawah. Itu kan kayak pemicu aja itu. Dan apalagi badai kemarin. Nah itu langsung turun semua ke bawah. Makanya itu ada beberapa kampung, beberapa desa itu yang kena. Nah itulah yang harus kita relokasi kira-kira itu ya. Kemudian kita verifikasi juga penduduknya mau nggak dipindah. Itu dia, benar. Jadi pindah ini bukan hanya urusan teknis, engineer gitu ya, tapi banyak masalah sosio, budaya, culture. Apalagi mungkin para warga atau masyarakat merasanya ini sudah tanah turun-temurun begitu kan. Salah satu contoh kemarin di Adonara, itu ada beberapa desa yang kena, itu satu desa nggak mau. Nilai Lama Dike itu nggak mau. Dia minta pindah dekat di situ. Kami waktu itu tidak berani menjanjikan, Pak kami kaji dulu teknis gitu. Akhirnya kami kaji dari berbagai sudut ilmu, ada dari geologi, kemudian dari ada pemetaan topografi, kemudian dari hidrometeorologi, dari sumber daya air dan sebagainya. Dari hasil kajian itu, nilai Lama Dike mungkin pindah sekitar 300 meter dari tempat mereka bermukim yang hilang itu, mungkin ditambah dengan proteksi-proteksi tertentu. Karena tadi memindah ini bukan pindah rumah loh, karena dia kan tadi ada yang paling penting dia punya ikatan dengan leluhurnya. Kedua, dia juga harus punya penghidupan yang baru kan. Iya benar. Nah kalau dipindah rumahnya tapi
karena dia berkebun di mana. Iya. Nah, itu juga akan menjadi persoalan. Peradaban yang baru Betul. juga gitu ya Pak. Nah, ini kami pindah, makanya Neli Lamadike waktu itu pindahnya dekat sehingga dia bisa berkebun di tempat yang kebunnya semula. Berarti itu kan hanya yang satu desa itu aja tuh Pak. Untuk desa-desa lain yang direlokasi itu penentuan daerahnya apa pertimbangan-pertimbangannya tuh? Baik. Yang tentu persyaratan-persyaratannya ada. Jadi kami koordinasi dengan pemerintah daerah terus-menerus. Ini bahkan tadi sebelum ke sini kami masih rapat dengan Bu Mensos, dengan Kepala BNPB, dengan para bupati. Yang pertama aman, yang kedua daya dukung untuk kehidupan mereka ke depan harus ada, sumber air harus ada. Tapi dibuat infrastrukturnya juga nggak Pak? Kayak kan tadi Bapak bilang Mbak. sumber air. Jalan lingkungan kita buatkan, sanitasi itu kita buatkan sanitasi komunal, kemudian jaringan air minum kita siapkan juga. Fasilitas sosial juga kita siapkan. Oh begitu. Nah itu kan aku baca juga Pak research juga ternyata si rumah Risha ini sistemnya knockdown ya? Iya. Aku Jadi salah. Risa ini hasil karya anak bangsa, teman-teman Litbang PU dulu. Rumah instan sehat sederhana. Iya. Jadi yang knockdown itu adalah panel-panel balok dan kolomnya. Karena struktur rumah itu ditentukan oleh balok Iya. dan kolom, tiang-tiangnya itu. Iya. Itulah yang panel-panel risanya di situ. Tapi untuk mengisi dinding itu bisa pilihan macam-macam, bisa batu bata, bisa kayu, bisa apapun. Lantai juga bisa apapun. Kita tadinya 1.000 tadi saya cerita hanya di Adonara Lembata, tapi ternyata usulannya kan sampai 5.000-an lebih. Iya. Kita verifikasi sampai hari ini karena masih berjalan nih teman-teman masih di lapangan. Itu kira-kira 2.300-an. Yang udah selesai dibangun berapa Pak? Kita masih membangun rumah mock up-nya. Adonara ada 4, di Lembata ada 4. Oh begitu. Sementara ini proses land clearing. Yang paling susah itu sebenarnya tadi menentukan lahan. Nah, Ini lahan yang mau dipakai relokasi ini bukan barang mudah. Tapi tugasnya PU memang itu ya? Tugasnya Pemda. Oh tugasnya Pemda. Ya. Habis itu Jadi, nanti baru dieksekusi sama setelah PU. ada Pemda kita verifikasi, kita cek, oke, kita masuk. Kita land clearing, kita bersihkan, kita bangun rumahnya. Kita harapkan tadi kami sudah memberi batas waktu untuk supaya kita ada satu framework yang sama gitu. Kita harapkan di bulan Mei ini lahan-lahan yang untuk relokasi harus sudah fix. Kalau enggak kami enggak punya waktu untuk membangun Iya. pemukimannya, rumah dan kawasan pemukimannya. Ini Risa sendiri kalau dari segi biayanya sebenarnya lebih efisienan mana? Terus bedanya apa sih sama konvensional? Strukturnya, terus butuh berapa lama untuk ngebangun itu? Itu sudah diuji tahan gempa. Ini kan di daerah gunung aktif nih, Iya. sehingga pasti rawan bencana dan namanya gunung api pasti sering gempa. Iya. Dan Risa ini sudah diuji. Oh iya. Ya, Ketahanan. iya, karena memang didesain memang untuk itu. Ah. Nah, berapa lamanya? Tentu lebih cepat dari konvensional. Nah, kita untuk membangun 2.500 rumah itu ya kira-kira ya saya berharap sih 5 bulan selesai. 5 bulan? Desember pokoknya selesai lah. Oh cepet juga ya Pak ya? Saya pikir kalau 5 bulan tuh renovasi rumah aja kadang-kadang 1 bulan 2 bulan. Renovasi ya bukan ngebangun rumah gitu. Ya 5-6 bulan lah pokoknya kita secepatnya. Ini Sehingga kita harapkan nanti Natal di tahun ini para penduduk ini udah menempati rumah baru, pemukiman baru. Itu pemukimannya lokasinya sudah ditentukan belum Pak? Ada di mana aja? Yang kira-kira Sudah, usulan Pemda sudah, sebagian sudah diverifikasi. Yang Adonara sudah boleh dikatakan clear. Lembata ini boleh dikatakan 90% clear. Oh, oke. Nah, yang lain-lain Kabupaten Kota Kupang tadi Pak Wali Kota masih minta waktu karena kemarin udah kita tinjau lapangan bersama-sama, Pak Wali Kota juga ikut ke lapangan. Ada satu hamparan begitu, tapi begitu dokumennya diserahkan ke kami, itu tidak dalam satu hamparan, tetapi ada beberapa lokasi yang terpisah-pisah. Ini menyulitkan. Nah itu Untuk Satgas membangun nanganinnya fasilitas, gimana ya. tuh Pak? Nah, kami minta Pak Wali saya nggak bisa kalau begini. Ya. Nanti minta dibuat yang satu lokasi saja. Pak Wali tadi minta waktu untuk itu. Kami harapkan di Mei ini tuntaslah semua penentuan lokasi-lokasi itu. Kabupaten Kupang ini juga masih mencari lahan. Usulannya tadinya hanya 14, ternyata berkembang. Ini juga kami verifikasi lagi. Kemudian Alor ini juga masih verifikasi, tapi beberapa lokasi udah oke. Yang sudah oke langsung kami eksekusi, langsung land clearing. Sumba ini baru usulannya masuk terakhir.
dari bupati. Ya. Warganya udah confirm tuh Pak mau semua dipindah ke lokasi-lokasi yang tadi Bapak sebut. Yang 6 ini oke. Nah, oke. ada satu kabupaten yang menarik di Iya, gimana tuh, Pak? Rotendao. Kenapa tuh Pak? Menarik ini. Bupatinya ngotot minta direlokasi. Bahkan telepon atau Zoom kalau rapat dengan kami, wah pokoknya harus gitu. Tapi warganya nggak mau. Dia itu adalah tinggalnya di pantai. Oke. Di pantai, di muara sungai begitu, di pantai. Dan dia adalah nelayan dari Wajo itu. Nah kalau namanya nelayan dipindah ke gunung kan nggak mau. Iya bingung ya. Karena dia hidupnya lahirnya bau laut. Iya. Lalu terus gimana tuh Pak ininya? Iya. Pendekatannya mungkin atau cara Dia nggak mau ya nanganinya? kita ya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi tentu ini tugas pemerintah daerah terutama gitu ya, melakukan dialog dengan masyarakat. Bisa saja daerah banjir, makanya rumah-rumah katakanlah di Sulawesi, di beberapa tempat itu rumah panggung. Iya, benar. Itu living harmony with disaster. Itu kearifan lokal yang harus kita ikuti. Berarti sudah dipertimbangkan kenapa rumah itu jadi rumah panggung begitu ya Pak ya. Terus ada pengkajian geolistrik ya Pak. Ya itu apa tuh Pak? Ya tadi yang saya bilang di Nele Lama Dike, yang tadi penduduknya sebenarnya ada lokasi agak jauh lah, 2 kilo, 3 kilo gitu. Akhirnya cuma dipindah 300 meter ya. Daya dukung oke, aman gitu. Tapi masyarakat tadi kan, nah, saya hidupnya nanti dari mana? Nah, kira-kira itu. Nah itu kita setuju 300, tapi kita cek juga tadi keamanannya terhadap nanti kalau ada apa banjir batu, ini bukan banjir air, banjir batu lagi karena gunung apinya masih aktif. Nah kemudian yang kedua ada nggak sumber airnya, makanya tadi kita kaji secara teknis dari Direktorat Jenderal SDA, dari Direktorat Air Tanah Air Baku, kita melakukan kajian-kajian tadi ada geologinya, hidrogeologinya dan lain-lain, pakai geolistrik dan sebagainya. Itu progresnya Ketemu sumber air itu di kedalaman 40-an sampai 80. Tapi kita harus ngebor nembus lava yang tebalnya 20 meter. Itu gimana Pak? Aku nggak kebayang gitu gimana. Jadi alat bornya mungkin nanti yang khusus. Oke. Mata bornya nanti khusus, bukan mata bor biasa, tapi mungkin mata bor yang keras, mungkin yang dari apa mata bor intan atau apa. Yang kuat yang keras. Dari lava itu untuk ya Pak? nembus lava 20 meter. Berarti itu airnya di bawah si lavanya itu dong ya Pak? Ya. Tetap bisa diambil itu airnya, nggak Teknologi, jadi kering gitu nanti pas ngelewatin lavanya. Ya namanya aquifer itu kan memang sudah dihitung lah berapa dia bisa diambil, karena kan pasti ada apa siklus hidrologinya ada. Selama bertugas gitu ya Pak sebagai kepala satgas di sana, ini Pak Widi ngelihat respon warga di sana itu gimana sih Pak? Ada nggak yang aktif membantu pekerjaan dari teman-teman tim BNPB, terus udah gitu Pemda ataupun bahkan PUPR gitu? Saya kira semuanya bergerak, termasuk ya? masyarakat, dan mereka sangat antusias. Pada waktu kami nurunkan panel-panel risa dari truk itu malam-malam, itu mereka membantu. Di oyang barang itu mereka membantu. Terus dari penanganan bencana ini yang paling sulit menurut Bapak sebagai satgas? Kita akan terbagi 4 kelompok. Sumber daya air, jalan jembatan bina marga, cipta karya itu mulai dari air minum, sanitasi, kemudian gedung-gedung, kemudian kawasan pemukiman, kemudian yang rumah-rumah. Itu rumah memang menjadi cover kita karena memang ada penugasan di situ. Tapi yang paling bukan sulit sebetulnya, tapi paling apa ya perlu kesabaran itu yang kelompok cipta karya, Mbak. Kenapa Pak? Lokasinya ratusan dan di pelosok-pelosok. Air minum itu putus. Kemarin masih saya minta ada tim yang turun ke Alor untuk nyari, belum ketemu. Oh iya. Jadi ada laporan ya, saya udah minta, saya sampaikan ke teman-teman cipta karya, nggak apa-apa, silakan. Nanti kan laporan itu kan kadang-kadang dari pemerintah daerah, itu juga pemerintah daerah berjenjang dari masyarakat, ada yang dari TNI biasanya. Saya kemarin udah bilang ke teman-teman cipta karya, nanti kalau ketemu nggak ketemu, nanti kita lapor ke Pak Danrem. Kita koordinasikan dengan Danrem. Kita expose, nanti kita minta tolong. Ada kemungkinan pindah lagi nggak Pak kalau kayak gitu, nggak ketemu? Oh enggak lah, pasti ada itu. Oh pasti ada ya. Hanya memang butuh waktu. Satu air minum, yang kedua tadi bangunan gedung-gedung itu tersebar di seluruh NTT kecil-kecil. Namanya Koramil pasti NTT. NTB enggak ada saya kira. NTT yang paling banyak. Gedung rumah, kantor-kantor itu tersebar. Nah itu
kecil-kecil tapi banyak sekali. Itu kan butuh kesabaran, butuh. Nah, saya kemarin sudah dari awal sebenarnya saya sudah minta Pak Bu Dirjen Cipta Karya untuk menerjunkan tim. Mungkin karena ada lain-lain sehingga baru menjelang Lebaran kemarin ada tim, ini yang agak banyak baru kemarin setelah Lebaran. Untuk target waktunya sendiri kira-kira kekejar nggak Pak? Saya menargetkan seluruh identifikasi itu selesai di bulan Mei ini. Di bulan Mei ini nih. Juni itu saya udah minta semuanya harus sudah mulai mengerjakan fisik. Okay. Kalau enggak kekejar. Nah, waktu libur Lebaran kemarin sempat ke ini nggak sih Pak, ke postpone gitu waktunya? Enggak, saya mereka tetap Lebaran kerja ya? di lapangan. Saya kemarin di 4 kabupaten. Jadi Lebaran hari pertama ya kita hormatilah yang Lebaran. Saya juga silaturahmi ke kepala balai yang Muslim yang Lebaran, ada kepala balai Cipta Karyanya, kepala balai lelang di sana, kemudian kepala balai satu lagi Muslim itu SDA. Itu saya datangi rumah-rumahnya untuk silaturahmi. Nah, itu tanggal 13 ya Lebaran kemarin ya. 14 saya udah ngumpulin data lagi di kantor, 15 16 saya sudah ke lapangan. Udah kerja lagi. Iya, itu sampai ke perbatasan Timor Leste. Oh iya. Iya, karena banyak infrastruktur kita yang di perbatasan yang rusak. Sampai sebesar itu ya lingkup bencananya ya Pak ya? Iya. Jadi kemarin saya fokus di Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu Malaka itu yang perbatasan dengan Timor Leste, kemudian Timur Tengah Selatan. Nah ini Pak Widi, ke depannya rencana atau inovasi atau aksi apa sih yang perlu dilakuin oleh seluruh jajaran Kementerian PUPR bersama kementerian lembaga lain dan kontraktor terkait untuk ngerapetin barisan nih, ngebangun infrastruktur biar lebih baik lagi di kemudian hari? Motonya teman-teman kan build back better. Nah, kira-kira itu. Jadi pasti struktur yang kita bangun ya pasti memperhitungkan bencana, tahan gempa, tahan banjir, kan kira-kira gitu. Kunci dari ini kan tadi kecepatan sebenarnya. Jadi begitu kami sampai hari pertama tadi mendarat tanggal 7 pagi, kami membersihkan dulu tadi alat-alat berat tadi, membersihkan lokasi. Tapi 3 hari kemudian saya sudah rapat dengan teman-teman seluruh ABCP, SDA Bina Marga Cipta Karya Perumahan untuk memetakan penyedia jasa yang ada di NTT. NTB termasuk. NTB walaupun agak belakang. Tanggal 10 sudah saya petakan semuanya, kemudian saya bagi klaster Mbak. Kuncinya ini kan penugasan. Tentu kita nugaskan dan bayarnya kan nggak tahu kapan karena duitnya nggak jelas. Iya. Jelas adanya. Tapi kita nggak bisa membiarkan nunggu duit baru kita bangun, nggak bisa begitu. Kasihan masyarakat, nanti akan terjadi kerugian yang lebih besar, ekonomi maupun ya masyarakat. Negara harus hadir di situ. Itu tanggal 10 sudah saya petakan semuanya bersama teman-teman. Itu kita bagi 6 di NTT, 1 di NTB. Jadi yang klaster pertama itu yang tadi Adonara Lembata itu Adikarya, kemudian klaster 2 Alor itu PP, kemudian ke selatan itu ke Belu Malaka itu Wijaya Karya, kemudian Waskita itu di klaster Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian klaster Brantas itu di Kota Kupang, Timur Tengah Selatan, kemudian di Rote dan Manggarai Barat. Kemudian Nindya Karya itu di Sumba dan Sabu Raijua. Kemudian terakhir kami tambahkan Hutama Karya di NTB. Konsultan supervisinya juga kami sepakati 1 unit organisasi dilayani oleh 1 konsultan supaya perintahnya 1 saja. Nah itu kita harapkan dengan langsung bergerak hari itu mereka langsung tadi membantu bersama kita mengidentifikasi, melakukan survei, investigasi dan sebagainya sehingga semua terdata masuk, kemudian ada keputusan ini mau diapakan. Langsung action. Itu kunci kita cepat, mungkin lebih cepat dari yang lain-lain. Dan ini udah berjalan 1 bulan lebih ya Pak, kan udah 7 Mei ini lebih. Nah, dalam waktu 1 bulan lebih ini kan berarti Bapak dengan jajaran yang terkait ini kan bahu-membahu sama warganya juga dibantu kadang-kadang gitu ya. Bapak sekarang ada di Jakarta, suka kangen gak sih sama suasana di sana gitu? Ini apa ya, ada dua hati nih. Satu hatinya di Jakarta, satu di sana ya. Ada
Kalau orang Jawa tuh gergel. Eh, Waktu saya naik pesawat tuh gergel. kenapa Pak? Saya emang harus di sana. Hmm. Harus selesai. Hmm. Kira-kira. Jadi sebenarnya mungkin walaupun di Jakarta pikiran dan hatinya masih ada yang di sana setengahnya gitu ya Pak. Iya. Ya? Sampai Berair mata. Memang ini sudah terlihat dari seorang Pak Widiarto adalah seorang yang bertanggung jawab sekali. Berdedikasi. Ini adalah bukti dari dedikasinya Pak Widi sehingga Pak Widi tuh merasa sudah bukan bekerja pakai tenaga lagi tapi sudah pakai hati ya Pak ya. Iya. Karena Panggilan. ya, Pak Widi. Aduh aku jadi sedih juga. Sekarang aku mau tanya yang paling berkesan Pak buat Bapak selama bekerja di sana sama mengkomandokan gitu ya. Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana di NTT dan NTB apa sih Pak yang sampai bisa membuat Pak Widi tuh kalau mengingat di sana tuh jadi terharu begitu. gini. Wah ini harus tisu dulu nih. Ini biasa celelean tapi kalau kok ya bisa begini ya. Gini. Ini boleh cerita ya. Boleh dong Pak. Saya lulus tahun 87. Itu langsung berangkat kerja pertama itu di Timur Timur. Di Dili, di Pulau Timur. Itu artinya 35 tahun yang lalu. Yeah. Lah kenapa setelah boleh dikatakan usia purna gitu 60 kan kita harus selesai di struktural kemudian diperpanjang karena fungsional. Ditugaskan lagi oleh Pak Menteri kembali ke Pulau Timur. Ini sesuatu yang saya nggak tahu ini mungkin dari di atas. Jadi tugas pertama saya di Pulau Timur, di Timur Timur waktu itu masih Republik Indonesia. Kemudian boleh dikatakan di usia 60 begitu, kembali lagi ditugaskan di sana 35 tahun. Bapak usianya 60? Ya. Kok kayak 50 tahun? Kayak 45 tahun malah. Masih 21. Masih 21. Tapi 40 tahun yang lalu. Oh begitu. Ya. Jadi seperti apa ya sudah jalannya Seperti ya Pak ya? dejavu lah. Tapi itulah panggilan tugas. Saya kira Masih sama nggak tempat yang Bapak waktu itu 35 tahun yang lalu datang di Timur Timur mungkin suasananya sama dengan Timur Barat waktu Nusa Tenggara Timur lah ya. Sama saya kira. Memang waktu itu kalau Timur Timur dulu agak diistimewakan memang. Jadi kita minta uang berapapun dikasih oleh pemerintah pusat. Jadi kemajuannya waktu itu luar biasa. Jadi yang tadinya nggak ada jalan mungkin udah keliling Timur tuh udah tembus semua. Tapi ya itulah bahwa akhirnya mereka pilih berdiri sendiri. Kalau duit itu tadi, anggaran itu tadi dimasukkan Timur Barat di Nusa Tenggara Timur itu saya kira sudah luar biasa. Tapi sekarang Nusa Tenggara Timur juga luar biasa. Jadi itu yang bikin berkesan banget ya Pak ya. Dulu itu kan ada bagian Timur yang enklave di Timur bagian Barat di Nusa Tenggara Timur. Di namanya Kabupaten Ambeno dulu, Opusi sekarang. Jadi kalau mau ngecek pekerjaan di situ pasti lewat Nusa Tenggara Timur. Dulu kalau kadang-kadang bosen itu kadang-kadang jalan darat main ke Nusa Tenggara Timur ke Kupang. Karena ada temen yang di Kupang. Jadi dulu begini. Dejavu terus Bapak ini ya apa? Kalau kita ngelewatin jalannya gitu, ke-remind semua begitu ya Pak? Iya kira-kira lah. Dan rumah-rumah saya surprise gitu. Saya bayangan saya masih rumah bebak itu banyak. Ternyata? Kemarin masih ada tapi tidak banyak. 1-2 artinya kemajuan pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur pun sudah cukup maju. Rata-rata sudah rumahnya sudah pasangan batu bata, rumah permanen. Ya, rumah permanen. Oke, kita sudah ada di penghujung podcast nih Pak Widiarto. Nah, harapan Pak Widiarto dengan jajaran Satgas untuk
masyarakat yang terdampak bencana di NTT dan juga NTB? Kami yakin dengan kebersamaan antara PUPR, khususnya Satgas, kemudian juga dengan pemerintah daerah bersama-sama seluruh masyarakat dan kementerian yang lain. Kalau kita kompak pasti kita bisa selesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin juga dengan semangat masyarakat NTT dan NTB kita bisa bangkit kembali untuk hidup yang lebih baik lagi. Saya kira itu harapan kami, dan kami dari Satgas Kementerian PUPR siap untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk build back better. Baik, terima kasih banyak Pak Widiarto atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Salam tuntas untuk semuanya. Iya, baik, terima kasih teman-teman atau sahabat PUPR semua. Itu dia tadi obrolan kami bersama Pak Widiarto selaku Ketua Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR. Jangan lupa kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi mengenai apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR atau progresnya atau lagi ada inovasi-inovasi apa yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, silahkan di follow media sosialnya, Instagram di @kemenpupr, untuk di Twitternya di @kemenpu, lalu di YouTube channelnya Kemenpupr, juga di Facebook. Silakan di search Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta juga websitenya di www.pu.go.id dan juga TikToknya di @kemenpupr. Dan sekarang ini Cesa di hari ini mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan dari Kementerian PUPR sudah membolehkan, mengizinkan kami untuk ngobrol bareng di ruangan yang super bagus banget ini. Ini Cesa berada di Galeri Bendungan Indonesia, Gedung SDA Kementerian PUPR. Kalau gitu Cesa Rosendi dan Pak Widi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Salam sehat. Salam sehat. Tuntas. Salam tuntas. Bersama PUPR sigap membangun